Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul teman-teman. Kali ini berjumpa lagi dengan saya. Saya berada di lahan jagung yang bertumpang sari dengan singkong dan jahe. Untuk kesempatan hari ini saya mau melakukan pemupukan susulan terhadap jagung saya, dimana untuk pertumbuhannya kurang begitu maksimal, dan ketika saya selidiki ternyata kekurangan unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Untuk unsur mikronya saya tidak bisa menilai karena tanaman saya juga berwarna hijau. Mungkin mikro nanti akan saya kasih salah satunya unsur mikro yang ada di dalam pupuk Ponska ya. Untuk pemupukan hari ini yang saya bawa adalah pupuk ini ya. Ini kombinasi, coba dilihat, terdapat urea, kemudian Ponska Plus dan TSP36 atau SP36 yang sering kita kenal. Untuk urea tetap saya bawa karena ini sangat bagus sekali untuk memicu fase pertumbuhan ya, memicu perangsangan daun dan akar itu cepat sekali. Kemudian saya membawa fosfatnya itu di dalam pupuk SP36 ini, fosfat. Dan untuk kalium saya kira belum begitu membutuhkan untuk fase pertumbuhan. Akhirnya saya ganti dengan Ponska Plus, di mana di dalamnya terdapat pupuk mikro, ada zinc, kemudian ada sulfurnya juga kandungannya, dan ini sudah pernah saya aplikasikan di tanaman jagung, hasilnya bagus ya. Untuk masa pembuahan pun juga bagus sekali. Nah, ini nanti untuk pemupukan akan saya lakukan dengan cara sistem tugal seperti biasa ya, begini. Oke, lupakan gulma-gulma yang menyelimuti. Dan untuk jahenya nggak usah dipupuk, jahe nggak perlu dipupuk pupuk kimia ya, biarkan saja. Nanti takutnya kalau saya pupuk dengan pupuk kimia itu kurang cocok, dan kalau tua gembos atau busuk. Kalau sudah tua, sudah mau panen, saya nggak berani pupuk dengan pupuk sembarangan. Pernah saya pupuk pakai mutiara dan bagus, bisa maksimal ya. Oke, ikuti terus kerja saya, yaitu melakukan pemupukan. Oh iya teman, ini masih kecil. Ini adalah yang kemarin kita sulam ya. Kita sulam yang kecil-kecil. Kita lakukan pemupukan terus. Yang berdekatan dengan jahe insya Allah nanti juga akan dapat nutrisi ya, karena air hujan itu bisa menjangkau sampai mana-mana untuk pupuk. Baik, saya mau menjelaskan untuk ukuran pupuk
saya menggunakan untuk masa pertumbuhan ya. Untuk masa pertumbuhan itu saya menggunakan ureanya itu 4 kilo, kemudian SP36 nya itu 1,5 kilo atau 2 kilo, dan untuk Pons K Plusnya 1 kilo itu. Jadi perbandingannya seperti itu ya. Karena apa? Setiap tumbuhan ini, satu tumbuhan apabila sudah memiliki minimal ya 3 ini untuk satu tumbuhan itu sudah cukup ya. Jangan kita kalau memupuk kan segini ya, ada berapa butir ini Pons K Plus, ada banyak kan. Nah, itu sudah sangat mencukupi kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Jika kalian mendapati kasus seperti ini adalah kelakuan ulat. Ini ada, oh ini jangkrik ini. Nah, bekas gigitan jangkrik ya, hama. Tapi ini nanti bisa tumbuh lagi. Oke, saya mau lanjut melakukan pemupukan lagi untuk yang bawah, nanti kita ke atas sana. Yang atas belum kita pupuk. Ini untuk singkong sebenarnya kurang begitu bagus ya. Kalau misalkan tumpang sari si singkongnya sudah tinggi seperti ini, yang bagus. Kalau misalkan jagungnya usia segini, singkongnya ya masih ini baru tumbuh, itu yang bagus ya. Ini nanti kita panen lebih awal. Saya mau memberikan sedikit ilmu, yaitu ilmu turun temurun ya dari kakek nenek saya itu. Kalau sehabis dipupuk kayak gini ya, maksudnya udah usia segini ya ukurannya, itu bagusnya itu kalau kami bilangnya itu didangir atau begini ya, di tanah yang ada di sini itu kita cangkul, kita gali, kemudian kita tutupkan ke ini, ke pangkalnya, dan pupuknya itu tertimbun gini. Jadi pupuknya itu katanya nggak cepat habis, dan jagung pun yang tumbuh itu kalau terkena angin nggak roboh ya. Masak kecil-kecil seperti ini mudah sekali kalau terkena angin sambil terguyur hujan, nah itu mudah sekali roboh ya, karena akarnya belum tua atau belum menjangkau banyak. Apalagi, nah contohnya nih, apalagi kalau pupuk yang kita pakai adalah urea ya. Urea itu memang memicu atau merangsang pertumbuhan akar dan daun. Akan tetapi kalau kebanyakan urea itu tumbuhan tersebut itu mudah patah. Akarnya itu kan mudah, akar yang terangsang ini mudah semua dan mudah patah. Daun pun demikian pula, mudah patah. Ditandai dengan warna daun yang hijau seperti ini adalah nitrogennya cukup. Ini mudah patah juga ini teman. Ini kami bilang pepes, mudah pepes. Nah ini jahe merah saya sudah mulai tumbuh ya, untuk jahe merahnya. Dan ini adalah rumput yang nggak mau mati, dispray dengan Roundup. Nggak tahu, mungkin mati ya, kan tetapi kan ini beruas ya, mungkin mati dari sini sampai sini aja, sini sampai sini nggak mati. Kemudian ini modelnya kan kalau patah gini, ruasnya ini bisa mengeluarkan akar dan tumbuh lagi, mungkin begitu.
Oke, saya lanjutkan dulu untuk pemupukan, model pemupukan saya ya. Ini misalkan kena jahe gimana? Nggak apa-apa, ini masa pertumbuhan jahe, tapi saya tidak mau resiko akhirnya ya cukup jahe itu yang terkena pupuk yang mepet sama jagung gini aja. Untuk pemupukan jahe sendiri saya nggak berani ya, belum berani. Mungkin di tempat teman-teman ada model pemupukan jahe itu modelnya baru tumbuh langsung dipupuk urea atau pupuk kimia yang lain, itu mungkin ada. Tapi kalau saya belum berani karena mengingat konstruk tanah saya ya begini. Kalau apa itu jahe kebanyakan pupuk kimia kami bilangnya gembos ketika tua ya. Jadi kalau dipanen tua itu nggak bisa, mudah sekali apa ya, kisut itu pokoknya yang ketika kita panen segini selang beberapa hari jadi kecil, ukurannya mengecil, mengerut itu. Nanti ya kalau misalkan tidak repot akan saya timbun tanah ini nanti sore, mungkin paginya mungkin selesai pemupukan dari bawah sampai atas. Nah, sorenya kita timbun dengan tanah. Kata simbah saya memang dari zaman penjajahan Jepang atau Belanda itu kalau menanam jagung memang begini metodenya ya. Jadi sistem dangir itu memang ada. Itu mungkin mbah saya, kakek saya itu dapat cerita dari kakeknya ya, itu bisa juga akhirnya menjadi ilmu turun menurun. Nah ini ulat, kelakuan ulat nggak apa-apa, kalau cuma satu nggak masalah, 1 2, yang penting jangan semua. Nah yang kecil-kecil ini dulu sulam ya, yang saya sulami kemarin, yang aslinya awalnya itu nggak tumbuh. Nah ini kakaknya, kalau kakaknya itu untuk penyulaman itu setelah saya pelajari ternyata enakan itu kalau hari ini kita nanam jagung itu di rumah kita punya kayak bedengan gitu ya, seperti persemaian. Kita juga menyemai jagung di rumah, jadi di rumah kita juga menyemai jagung. Nanti waktu sulam itu kita jabuti ya, kita jabut, kita bawa ke lahan. Nah yang mati misalkan ini mati lah, kita nanamnya itu nanam yang kita semai dari rumah itu nanti manfaatnya akan menyeragamkan usia jagung ya. Jadi ketika panen itu nanti semua seragam, tua semua. Kan ada ya jagung itu yang ini tua, itu masih muda, itu sangat sayang sekali. Oke, kita lanjut pemupukan dulu ya. Baik teman-teman, untuk pemupukan di hari ini sudah selesai. Saatnya saya pulang. Nah, akan tetapi sedikit saran aja, kalau misalkan curah hujannya tinggi itu bisa diginiin ya pupuknya. Nah, kalau nggak sempet mencangkul atau menaikkan tanah dari sini ke sini, bisa begini, kita ambil tanah yang gembur. Nah begini, ini nanti berbeda ya, agak sedikit berbeda dengan yang tidak diperlakukan secara khusus seperti ini. Nah, mungkin itu dulu dari saya.
Kita jumpa kapan-kapan lagi untuk pemupukan yang ada di lahan sawah ya. Itu nanti karena tumpang sari dengan terong ya, untuk pupuk Ponska plusnya agak sedikit banyak, ureanya saya kurangi, takutnya kalau berimbas ke buah terong. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heart up when the rest of me is down. You enchant me.